Sama seperti baut yang ada di lemari ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan kedua setelah yang pertama dulu saya membuat video tentang. Sekarang lanjutannya. By the way, saya sudah mengalami operasi lepas pen pada tanggal 7 Mei kemarin. Jadi sudah hampir 1 bulan ya. Saya sudah menjalani operasi lepas pen, dan di video kali ini saya ingin membuat beberapa mungkin seperti pertanyaan yang paling sering muncul termasuk saya sebelum saya menjalani operasi lepas pen. Ya, ini sekedar informasi dan sekedar berbagi saja untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Oke, check it out. Baik, pertanyaan pertama yang mungkin paling sering muncul adalah apakah sakit? Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa di video kali ini yang saya sampaikan adalah menurut POV atau pengalaman pribadi saya dan tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi orang lain, oke? Baik, pertanyaan pertama yang sering muncul tadi yang saya sebutkan adalah sakit atau tidak? Dan jujur jawabannya, tadadaan, tidak. Oke. Jadi kalau teman-teman, saya relate sih, saya bisa ngerti. Mungkin teman-teman pasti akan mengalami trauma ketika dulu pernah mengalami pasang pen lalu sekarang harus lepas, dan mungkin teman-teman mikir udahlah mending gak usah dilepas aja karena masih teringat traumanya masa lalu, ya kan? Sama saya juga dulu seperti itu. By the way, yang menenangkan saya dulu salah satunya termasuk ChatGPT. Jadi dia bilang bahwa tenang Rahma, bahwa pelepasan pen tidak akan semengerikan ketika kamu memasang, dan ternyata it happened. Ini memang benar apa yang dikatakan ChatGPT. Thanks ChatGPT. Bahwa ternyata pelepasan pen tidak semenyeramkan yang teman-teman takutkan, seperti itu. Jujur saya ketika pertama kali sadar, langsung saya seperti meraba-raba merasakan ini rasa apa yang saya rasakan, seperti itu. Karena dulu waktu pemasangan pen, rasanya kan luar biasa ya, teman-teman pasti sudah tahu rasanya seperti apa. Nah, ketika lepas pen, saya mencoba merasakan ini apa gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang tidak sakit. Jadi saya operasi tanggal 7 Mei, hari Kamis. Lalu hari Sabtunya, jadi sebentar, saya hari Kamis itu operasinya jam setengah 10 pagi, ya kan? Lepasnya mungkin sekitar sebelum zuhur. Hari Sabtu paginya, tanggal 9, itu saya sudah bisa naik motor sendiri untuk pergi ke sekolah di tempat saya mengajar. Jadi kalau teman-teman merasa saya bohong, ya enggak, alhamdulillah. Waktu itu dalam waktu 2 hari saja, alhamdulillah saya sudah bisa naik motor sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau lepas, jangan takut ya. Jangan overthinking dulu. Insya Allah semua akan baik-baik saja, dan insya Allah karena kalian sudah pernah melewati rasa sakit yang jauh luar biasa pada saat pemasangan pen, saya yakin kalian pasti bisa melewati yang ini dengan jauh lebih baik. Semangat. Next question. Pertanyaan yang kedua yang mungkin sering muncul di pikiran kita adalah apakah lepas pen itu wajib atau tidak? Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan ke Dokter Aris, dokter yang memasang pen saya dulu. Dan beliau menjawab kalau masih muda sebaiknya dilepas saja. Berbeda jika ini terjadi ke bagi yang lanjut usia, sebaiknya tidak perlu dilepas. Dan untuk saya pribadi, jujur saya merasa letak pen yang ada di siku itu sangat mengganggu teman-teman. Jadi dulu pakunya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan itu saya selama 1 tahun saya bersama pen, saya nggak bisa naruh tangan saya di atas meja seperti ini karena sakit. Nanti kena sesuatu sedikit, sakitnya bukan main. Nah, saya rasa itu akan mengganggu dan akan sangat tidak nyaman kalau tidak dilepas. Akhirnya saya memutuskan untuk melepas saja, seperti saran Dokter Aris. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah gratis? Alhamdulillah bisa di cover dengan BPJS, teman-teman. Saya melakukan menjalani operasi itu ada di Rumah Sakit Al-Suyuti ya, di Kuyangan. Dan itu benar-benar 0 rupiah. Saya cuma membeli materai seharga Rp10.000 untuk keperluan administrasi saja. Seperti itu saja teman-teman. Saya cuma ingin menyemangati kalian semua. Untuk yang ingin akan menjalani operasi lepas pen, saya sarankan untuk tidak melihat video pelepasan pen, dan untuk tidak mendengarkan saran-saran yang negatif
jangan dengarkan itu. Tapi percayalah bahwa ketika kalian sudah pernah melewati sesuatu yang jauh lebih menyakitkan sebelumnya, maka kali ini saya yakin you can do this, you can be through this. Kalian pasti bisa melalui ini semua. Bonus yang terakhir, saya ingin melihatkan ke kalian bentuk pen seperti apa yang terpasang di siku saya. Tara! Kalian bisa lihat, ini pakunya ada 4 teman-teman. Ada di siku, dan ini adalah platnya yang ada di siku. Sama seperti baut yang ada di lemari ya. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Saya doakan semua teman-teman yang akan menjalani. Oh, sebentar. Untuk teman-teman yang sedang sakit, mungkin ada yang juga mengalami patah tulang, saya doakan semoga segera sembuh, segera pulih. Dan untuk teman-teman yang harap sabar dalam menjalani proses pemulihannya, you can be back stronger. Yakinlah bahwa kalian akan bisa kembali dan jauh lebih kuat lagi. Untuk teman-teman yang akan menjalani operasi, semangat, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan. Dan yang setelah menjalani operasi lepas pen, selamat, kamu telah melepaskan beban selama ini. Semoga kehidupan kita, saya dan kalian semua jauh lebih baik setelah ini. Sehat semua, sehat selalu untuk kita semua, dan sukses selalu. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.